Perkenalkan, nama saya Rita Wahyu. Walaupun saya berasal dari Surabaya, mungkin di antara Anda mungkin ada yang belum pernah bertemu saya dan Anda terheran-heran. Kenapa saya pakai kerudung? Dan itu biasanya orang bertanya, apakah Bu Rita berasal dari seberang? Seorang murtadin? No. Saya sejak lahir seorang Kristen. Ibu saya dengan latar belakang Pentakosta, bapak saya dengan latar belakang Katolik. Dan saya lahir di Jombang, sebelah rumah saya itu ada gereja dan ibu gembalanya itu seorang bidan. Yang nolongin ibu saya ketika melahirkan adalah ibu gembala di gereja sebelah. Jadi saya seorang Kristen sejak kecil, sejak lahir. Lalu apa dengan tudung kepala? Nah, saya harus memperkenalkan bahwa saya seorang guru. Jadi mungkin saya bukan seorang pengkhotbah, saya lebih seorang guru. Saya mengajar filsafat Ibrani dan antropologi budaya. Kenapa saya pakai kerudung? Karena memang Rasul Paulus pernah bicara dalam konteks budaya kala itu. Jadi ini bukan ketentuan agamawi, tetapi konteks budaya kala itu yang orang-orang Ibrani yang ada di Korintus itu memang mereka menggunakan kerudung. Dan tanda kerudung ini sebagai suatu tanda wibawa, tanda bagi perempuan yang memiliki sifat submisif. Submisif kepada suami, karena di atas istri ada suami. Di atas suami ada Tuhan. Jadi tudung kepala untuk memperlihatkan bahwa di atas kepala kita ada otoritas. Di atas perempuan ada otoritas, yaitu siapa? Suaminya. Di atas otoritas suami ada siapa? Ada Tuhan. Nah, maka saya langsung saja loncat ke ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Dan kepatutan budaya saat itu, ayat 13, pertimbangkanlah sendiri. Patutkah seorang perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala tidak bertudung? Nah, dari sini kita dapat memahami tudung kepala sebagai sebuah produk budaya kala itu, sebagai tanda submisif. Mungkin ya 10 tahun yang lalu kita kalau ngirim kartu Natal itu kan pakai kartu. Kalau sekarang pakai WA doang ya. Kalau kita terima kartu Natal, Bunda Marianya waktu gendong bayi Yesus, Bunda Marianya kan berkerudung. Jadi kerudung itu bukan sesuatu yang aneh dari dalam kekristenan, dan kerudung yang saya pakai bukan kerudung biasa, ini namanya mantila. Mantila adalah kerudung doa yang digunakan oleh saudara tua kita, kalangan Ortodoks dan Katolik. Jadi demikianlah untuk supaya Anda nggak bertanya-tanya dan keheranan kenapa saya pakai kerudung, karena memang saya ingin memperkenalkan Yesus Kristus dalam konteks budaya keyahudiannya. Kita banyak mengenal Tuhan Yesus yang sudah dikemas dalam budaya barat, apalagi kalau udah Natal gitu kan, barat banget. Padahal Tuhan Yesus lahir di Bethlehem Efrata di bagian benua Asia. Jadi Tuhan Yesus sama-sama seperti kita, orang Asia. Dan bicara mengenai perempuan, ada satu bagian di awal dari kitab Amsal. Kita nanti akan membuka dari awalan kitab Amsal dan akhiran kitab Amsal. Yang di awalan kitab Amsal, Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, memandang kepentingan dari ibu-ibu, posisinya yang sangat penting sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Kita baca Amsal 1 ayat 7-8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8, hai anakku, dengarlah didikan musar dari ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Nah, kata ajaran yang ditulis di dalam Alkitab bahasa asli Ibrani, itu adalah Torah. Torat imecha, berarti ajaran dari ibu bagi anak-anaknya di rumah. Itu adalah sebuah Torah. Apa itu artinya Torah? Torah itu hukum. Jadi hukum pertama yang dikenal oleh anak-anak kita itu berasal dari ibu. Nah, kita kan sering mendengar ada 3 magic words. Apa? Thank you, excuse me,
Terus apa? I'm sorry. Paling tidak 3 kata ini siapa yang ngajari pertama? Ibu. Maka ibu memperkenalkan hukum kepada putra-putranya. Dan inilah rancang bangun perempuan sesuai firman. Dan inilah pentingnya kedudukan ibu bagi anak-anaknya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia ini, biasanya 20-25% pemenang hadiah Nobel itu orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi, mereka hanya 0,2% saja dari penduduk dunia. Tetapi ketika ada pemberian hadiah Nobel pada setiap tahunnya, yang menang hadiah Nobel 20-25%-nya itu orang-orang Yahudi. Salah satu pemenang dari Nobel itu adalah Isidor Isaac Rabi. Dia seorang fisikawan dan dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1944. Ketika dia ditanya, Izzy, kenapa sih orang-orang Yahudi itu kok pinter-pinter banget? Ini bukan soal gen, tetapi soal budaya. Budaya yang ditanamkan oleh seorang ibu sejak di rumah bahwa dia sudah menentukan pengenalan anak-anak kepada hukum-hukum dasar. Nah, biasanya kalau ibu-ibu anaknya pulang dari sekolah, tanyanya apa? Isi, kamu tadi belajar apa? Tapi si Isidor Isaac Rabi ini bilang, mamaku gak tanya begitu. Mamaku tanyanya begini, Isi, kamu tadi di sekolah tanya apa? Bukan belajar apa, tapi tanya apa. Nah, kenapa kok ditanya, tanya apa, bukan belajar apa? Di suatu kelas, jika ada suatu pertanyaan dari seorang murid, berarti murid itu menyimak. Dia akan bertanya sesuatu yang dia belum mengerti atau dia memiliki pemikiran yang berbeda dan kemudian menanyakan kepada gurunya. Maka kedudukan ibu bagi anak sangat penting dan inilah rancang bangun perempuan dalam firman Tuhan kita, yang dimana di kitab Amsal dibuka pujian kepada para ibu. Dan nanti pada akhirnya pada Amsal 31 Salomo juga memberikan pujian kepada para ibu. Dan Anda tahu sebenarnya orang-orang dunia sebelum memperjuangkan emansipasi wanita, sebenarnya di Israel sendiri itu sudah banyak female leadership in ancient Israel. Kok bisa sih? Ada yang masih ingat siapa itu saudaranya Musa? Miriam. Miriam, dia adalah seorang nabiah. Kemudian ada Deborah. Deborah, dia seorang nabiah, dia seorang hakim. Yang dimana pada saat itu orang-orang Israel belum punya raja. Dia seorang hakim. Deborah istri Lapidot, berarti dia pemimpin negara. Pada zamannya dia sudah menjadi pemimpin negara. Kemudian masih ada Hulda, masih ada lagi Hana. Siapa itu Hana? Dia adalah orang yang berkhotbah di Bait Allah dan dia yang menjadi saksi kelahiran Sang Mesias menggendong bayi Yesus. Dan untuk sosok Deborah istri Lapidot, kita baca Hakim-Hakim 4 pasal 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Ini menarik, kenapa harus ditulis Eshet Lapidot? Ya, walaupun Deborah seorang pemimpin negara, tapi di rumah dia istri Lapidot. Berarti dia masih memakai surname dari suaminya. Sebagai hakim atas orang Israel dan dia bahkan disebut ibu bagi Israel. Makanya sebelum orang-orang itu bicara mengenai emansipasi wanita, sebenarnya di Alkitab para perempuan sudah memegang jabatan-jabatan penting in ancient Israel. Itulah sebabnya kita nggak perlu heran bahwa ada seorang perdana menteri perempuan di Israel tahun 69 sampai 74 namanya Golda Meir. Dia menjadi perdana menteri di Israel dan dia seorang perempuan. Anda tahu negara yang memperjuangkan female teologi atau feminisme teologi itu Amerika sejak tahun 1930 sampai hari ini terus diperjuangkan. Tapi Anda tahu Amerika sampai hari ini nggak punya presiden perempuan.
Indonesia aja punya presiden perempuan, bahkan Pakistan punya perdana menteri perempuan. Nah, bicara mengenai rancang bangun perempuan sesuai Alkitab, maka kita harus mendasarkan apa yang kita pahami hari ini dengan yang disabdakan oleh Tuhan sejak Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim naaseh Adam, betsalmenu kitmutenu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Berarti di sini ada dominion. Ada kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada semua manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia gak bisa berlari seperti cita, tapi manusia bisa menciptakan mobil. Manusia tidak memiliki mata setajam elang, tapi manusia bisa menciptakan teleskop, lensa. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, tapi manusia bisa menciptakan pesawat terbang. Dan apa yang diciptakan Allah kepada manusia sebagai mahkota dari seluruh ciptaannya, Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya dengan berkata, Vayar Elohim et kol asher asa, vehine tov meot. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu tov meot. Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya. Sungguh amat baik. Jadi disinilah ditutup seluruh ciptaan Allah dan Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya. Kejadian 1 ayat 31. Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Lantas bagaimana dengan penciptaan perempuan? Kalau perempuan dalam budaya Jawa disebutnya apa? Konco wingking. Teman tapi di belakang. Makanya perempuan Jawa itu sangat submisif sekali kepada suaminya. Tetapi apa kata Alkitab? Menarik sekali. Perempuan itu disebut Esher Kenegdo. Esher itu penolong. Dan kata Esher ini dipakai sampai hari ini di Israel dalam konteks militer sebagai deputi. Apakah dia sebagai deputi saja? Nah, bukan cuman Esher, tetapi apa? Kenegdo. Dari kata neget itu artinya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan dengan nya. Nya siapa? Nya suaminya. Berarti dia penolong dan dia bisa berhadap-hadapan dengan suaminya. Maka ini juga bisa diterjemahkan secara lugas. Dia adalah penolong yang beroposisi. Wow. Jadi bukan koncong wingking. Kenapa kok disebut penolong? Tapi beroposisi. Dia di satu waktu dia menjadi penolong yang kadang-kadang penolong itu bisa lebih kuat daripada yang ditolong kan? Kalau kita diciptakan Allah sebagai penolong, perempuan itu sebenarnya lebih kuat. Dan biasanya para perempuan umurnya lebih panjang kan? Anda bisa bayangkan ketika dulu anak kita masih kecil-kecil, ya, bayangin. Kalau apalagi ibu-ibu itu juga bekerja. Anda bisa gendong anak sambil kemudian mengerjakan pekerjaan, sambil goreng tempe, sambil menyapu. Terus kemudian suami pulang merasa capek langsung mengeluh dan tidur. Berarti siapa yang lebih kuat? Ibu-ibu kan? Pernah dengar kalau suami Anda sedang masuk angin, ngalemnya luar biasa, ya kan? Dan perempuan biasanya memang lebih kuat. Itulah Esher Kenegdo. Dan Tuhan memang menciptakan laki-laki lebih dahulu. Dan ini menarik. Tadi di Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya. Lah bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Bagaimana Tuhan menyematkan gambar dan rupanya kepada manusia? Itu dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan ini merupakan detail dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Vayetzer Adonai Elohim et Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu afar min ha'adamah. Dari debu yang dari tanah.
Jadi manusia diciptakan dari debu dan dari tanah. Tapi enggak selesai di sini, ya. Ada terusannya. Fayipak be'apaf. Dan dia menghembuskan di hidungnya apa? Nishmat hayim. Nafas hidup. Nah, disinilah Tuhan menyematkan kepada manusia gambar dan rupanya kepada Adam. Fayehi ha-Adam lenefesh haya. Maka Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Dan berbeda dengan binatang-binatang atau makhluk lain yang sudah diciptakan Tuhan di Kejadian 1 ayat 24 dan 25. Khusus kepada Adam. Tidak ditaruh di tempat lain. Tuhan menempatkan dia di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memeliharanya. Nah, perhatikan. Tadi Tuhan mengatakan, Fayar Elohim et kol asher asa. Vehine kitov. Dan Tuhan menciptakan segala yang diciptakannya itu dan lihat. Sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Tapi di sini ada paradoks. Paradoks. Ya. Satu yang kontradiktif. Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 2 ayat 18. Allah berfirman, lotov, gak baik. Loh, bukannya tadi dibilang baik. Lotovnya kenapa? Lotov gak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan esher kenegdo, penolong baginya yang sepadan dengan dia yang beroposisi dengannya. Kejadian 2 ayat 18. Tapi ini kan dari matanya Tuhan. Bukan dari perasaannya manusia. Kalau Tuhan melihat itu enggak baik, bisa dong Tuhan itu langsung bikin istri buat Adam. Seketika itu juga, bisa enggak? Bisa banget. Tuhan menganggap laki-laki kalau sendirian gak baik. Terus Tuhan bilang begini, nih lu gua kasih bini. Buat teman buat kamu, bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan langsung. Itulah sebabnya dalam filsafat Ibrani ada ungkapan En hakadosh baruhu ba bitrunya im beriotav. Tuhan tidak akan memperlakukan ciptaannya secara semena-mena. Di mata Tuhan, Adam gak baik kalau sendirian. Tapi Tuhan gak langsung menciptakan perempuan untuk jadi temannya Adam. Maka kemudian dibiarkan Adam untuk merasakan sendiri. Gimana sih kalau rasanya gak punya teman yang sepadan dengan dia. Maka kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk jadi temannya Adam. Dan apa yang terjadi di situ? Tuhan meminta Adam untuk memberi nama bagi binatang-binatang yang jadi temannya Adam. Dan Adam memberikan nama bagi semua binatang-binatang itu. Lalu apa yang terjadi? Barulah Adam merasakan bahwa binatang-binatang itu bukan teman sepadan dengan dia. Dia merasakan, ditulis di mana? Di Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi, wow, sekarang Adam sendiri yang merasakan. Tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai esher kenegdo. Dia tidak menjumpai penolong, teman yang sepadan dengan dia. Barulah ketika Adam merasakan gak ada yang cocok dengan dia, dengan teman-teman sebanyak itu yang semuanya adalah binatang, maka barulah Tuhan menciptakan teman bagi Adam. Jadi betul-betul Allah itu Allah yang maha kudus, en hakados baruhu ba bitrunya imberiotav. Allah yang maha kudus tidak akan memperlakukan ciptaannya secara semena-mena. Dibiarkan Adam merasakan sendiri memang gak enak kalau gak punya teman. Barulah kemudian Tuhan menciptakan teman bagi Adam. Nah ini ada dua penafsiran. Yang pertama,
teman bagi Adam, perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Ini adalah penafsiran yang pertama. Saya membetulkan hal ini. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah menjadikan manusia itu tidur. Vayapel Adonai Elohim tardema. Dan ini terjemahan harfiahnya itu, dan Tuhan menjatuhkan atau membaringkan, menjadikan Adam itu kelenger. Kelenger. Memang, karena kata tardemah dalam bahasa Ibrani hari ini itu dipakai untuk pembiusan. Jadi memang Adam dibikin kelenger. Nah setelah kelenger apa? Vayishan. Maka dia tidur. Jadi di sini itu seperti SOP dari seorang ahli bedah di sebuah rumah sakit, di sebuah ruang bedah. Pasiennya dibaringkan, lalu dikelengerkan, maka dia tidur. Setelah dia tidur, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Fayikak ahad mitsalotaf. Maka Tuhan mengambil satu dari rusuknya, fayisgor bashar tahtena. Barulah kemudian dia menutup dengan daging di bawahnya. Nah, dari rusuk yang diambil Tuhan itu dari manusia itu dibangunnya lah. Nah, kenapa kok pakai kata bangun? Makanya saya pakai judul Rancang Bangun Perempuan. Jadi benar-benar di sini pakai vayiven. Dan Tuhan membangun menggunakan benda keras seperti bangunan rumah. Makanya bahasa Indonesia menyebut family itu menarik sekali. Rumah tangga. Berarti memang rumah. Suatu bangunan, karena memang demikianlah Tuhan membangun. Teman bagi Adam itu seperti membangun sebuah rumah. Tuhan membuat a home buat Adam. Romantis kan Tuhan itu? Tuhan sangat romantis. Nah, itu adalah penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, manusia tidak diciptakan dari salah satu rusuk Adam, tetapi kata sela tadi dimaknakan sebagai bagian dari Adam. Anda mau pilih yang mana? Anda dari rusuknya Adam atau Anda dari bagiannya laki-laki? Maka kalau kita artikan sebagai bagiannya laki-laki, ini persis dengan filsafat Jawa. Apa sih makna dari spouse dalam bahasa Jawa? Garwo. Apa itu garwo? Sigar nyawa. Separuh nyawaku itu kamu. Romantis kan? Jadi Anda mau mengartikan yang mana? Mau rusuk atau sigaran nyawa? Bagian dari suami kita. Maka demikianlah God's grand design for woman. Bahwa memang perempuan itu di sampingnya laki-laki yang sepadan dengan dia untuk dipeluk, disayang, dilindungi dan dikasihi. Jadi inilah keindahan Alkitab kita yang menyatakan bahwa perempuan bukan sekedar konco wingking teman belakang, no. Dia seorang esher kenegdo. Panglima di rumah kita, siapa panglima di rumah kita? Suami. Lalu istri apa? Istri deputi. Tapi deputi yang kenegdo. Dia bukan sekedar penolong tetapi dia kenegdo. Bisa beroposisi dengan suaminya. Nah ini apa maksudnya? Makanya kita perlu memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab. Menempatkan perempuan teman, penolong, tapi kenegdo. Beroposisi dengannya. Di dalam kehidupan berumah tangga, seringkali laki-laki dan perempuan harus menentukan keputusan-keputusan tertentu. Bisa saja loh di suatu saat Anda merasakan bahwa suami Anda melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah di sini perempuan sebagai seorang penolong, dia bisa beroposisi untuk memberikan koreksi. No, bukan begitu sayang. Coba pikirkan dulu, jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Nah ini maksudnya esher kenegdo. Perempuan yang menjadi mitra penolong, co-warrior. Jadi Alkitab menempatkan perempuan itu dengan istilah militer esher, deputi, kenegdo, co-warrior.
Keren kan? Jadi Alkitab tidak memandang perempuan sebagai kaum lemah. Tetapi Alkitab menempatkan perempuan sebagai seorang yang kuat. Bahkan sometimes dia bisa lebih kuat dari suaminya. Karena perempuan memang sejatinya adalah bagian dari suaminya. Maka kemudian Adam memandang istrinya, dia seperti sudah mengenal. Dan dari sini kita mengenal kata dalam bahasa Indonesia itu pernikahan. Kalau Anda cari di Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 3, Anda cari kata pernikahan memang gak ada. Tetapi dari sini, dari istilah yang ada di Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Itu di situ ada suatu kata dasar yang menjadikan kata lakah, nikah. Kita baca, Vayomer ha-adam sot hapaam etsem me atsmai, uvasar mi besari, lezot yikare isya ki me ish lukoka zot. Apa maksudnya di sini? Ada kata lukoka. Kata lukoka tadi berasal dari kata lakah, itu bentuk aktifnya. Bentuk pasifnya apa? Nikah. Apa artinya nikah? Diambil. Dari kata nikah, kemudian karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap kata-kata dari bahasa Arab dan bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani, maka kata nikah, bahasa Ibrani, kata nikah, bahasa Arab, muncul kata pernikahan dalam bahasa Indonesia. Dari mana asalnya? Dari Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, Adam, inilah tulang dari tulangku. Dia sudah mengenal, dia bukan orang lain, tapi dia menjadi bagian dariku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Apa itu perempuan bahasa Ibraninya? Isya. Isya. Kenapa dia dipanggil Isya? Karena dia diambil dari Is. Karena dia diambil dari Is, maka Isya ini yang sudah dikenal oleh si Adam, kamu punyaku. Adam di ayat ini dia mengklaim perempuan itu, kamu itu diambil dariku, maka kamu aku ambil sebagai temanku, sebagai bagian dariku. Maka Kejadian 2 ayat 23, disinilah lembaga pernikahan yang pertama. Romantis. Bahwa memang suami istri itu bukan orang lain, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dan Alkitab kita dibuka dengan pernikahan. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 yang sudah kita baca tadi. Dan nanti apa? Haleluya. Alkitab kita ditutup dengan pernikahan. Pernikahan anak domba di mana jemaat Kristus secara korporat menjadi mempelai Kristus untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Wahyu 19 ayat 7, 9 dan 17. Maka kemudian ketika Musa sudah mengajar orang-orang Israel tentang rancang bangun perempuan, yang memang perempuan itu dibangun untuk menjadi bagian dari seorang suami, maka di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita diajari di sini perempuan penolong yang sepadan. Bahkan penolong yang beroposisi. Kenapa? Karena perempuan diberikan hak untuk mengoreksi suaminya. Kadang-kadang kalau dia harus dikoreksi. Dan nanti ada satu istilah yang sangat menarik yang biasanya kita menerjemahkan itu dengan istri yang cakap. Tapi apa bahasa Ibraninya? Eshet Chayil. Dan Eshet Chayil ini juga adalah istilah militer. Perhatikan, ada dua istilah militer yang luar biasa diberikan kepada perempuan. Kenapa harus diberikan istilah militer? Karena memang manusia dua-duanya adalah satu daging awalnya. Dan perempuan bukan kaum lemah, tetapi dia Esher Kenegdo. Bicara mengenai filsafat Ibrani. Banyak di antara kita keturunan Chinese, kalau Anda belajar bahasa Mandarin ini menarik.
Karena bahasa Ibrani atau filsafat Ibrani itu juga memiliki filsafat huruf. Seperti filsafat Tiongkok. Anda tahu artinya beginning atau original. Bahasa Mandarinnya itu Yen. Yen itu adalah gabungan dari dua aksara. Yang pertama adalah itu artinya dua. Yang kedua itu ada person. Jadi the beginning. Awalnya dunia ini dimulai dari dua orang. Apa itu? Laki-laki dan perempuan. Dan ini cocok dengan filsafat Alkitab, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Alam semesta dihuni oleh dua manusia, yaitu apa? Satu Ish, satu lagi apa? Isya. Kenapa perempuan dinamai Isya? Karena dia diambil dari Ish. Romantis kan? Nah, satu lagi. Ada kata menarik bahasa Mandarin. Apa kata Mandarin untuk baik? Good. How? Anda tahu? Ini pun ada dua gabungan aksara. Yang satu apa? Ni. Perempuan itu kalau duduk sopan itu kan kakinya menyilang. Ni. Terus kemudian ada C. C itu artinya anak laki-laki. Ni anak perempuan, C anak laki-laki. Kalau anak laki-laki disandingkan dengan anak perempuan, how? Pernikahan itu laki-laki dan perempuan. Maka pernikahan sesama jenis bukan ide Alkitab. Mereka bisa berdalih apapun tetapi itu bukan ide Alkitab. Ide Alkitab adalah ada laki-laki Ish memiliki Isya sebagai Esher Kenegdo yang menjadi penolong yang beroposisi dengannya, yang kadang-kadang di saat-saat tertentu dia boleh melakukan intervensi. Tapi jangan sering-sering, nanti berantem. Hanya kalau perlu saja. Adam bisa bermakna nama orang, nama si laki-laki pertama itu, tapi Adam juga bisa bermakna human, manusia. Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki, jantan itu Zachar, dan perempuan Nekeva. Diciptakannya ia, memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi ada Zachar, laki-laki Zachar, perempuan Nekeva. Zachar Nekeva Beraam. Laki-laki Zachar dan perempuan Nekeva dia menciptakan mereka. Fayevarek otam. Dan dia Allah memberkati mereka. Dan dia memanggil mereka Adam. Fayikra etshmam Adam beyom hi baream. Pada saat mereka diciptakan. Maka kalau Anda melihat rancang bangun perempuan, laki-laki maupun perempuan, ini menarik. Anda tentu tahu makna dari lambang medis untuk laki-laki, ada buletan untuk menggambarkan tubuh, kemudian ada tanda panah. Apa ini maksudnya? Ini berasal dari filsafat Ibrani. Can you believe it? Anda bisa mempercaya ini? Karena memang laki-laki itu Zachar, pemberi, pengingat, pemberi benih. Maka karena dia pemberi benih, maka ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Maka dia disebut Zachar. Dan kata Zachar itu juga dalam artian mengingat. Wow, di Indonesia kalau suku Jawa itu agak nggak sangat disiplin terhadap surname. Tapi orang Batak, termasuk orang Minahasa, orang Manado itu masih sangat disiplin pada surname. Surname itu biasanya diambil dari nama bapak kan. Kenapa kok nama bapak? Karena dari nama bapak keluarga itu diingat Zachar. Makanya orang-orang Semit itu kalau ada nama Yehuda ben Abraham misalnya. Yehuda ben Yaakov, Yehuda anaknya Yakub, disebut nama bapaknya. Kenapa? Karena sebuah
keluarga diingat dari nama bapaknya. Makanya Zakhar. Lalu bagaimana dengan Nekeva? Perempuan. Ada bulat menggambarkan tubuh, kemudian ada tanda plus. Karena Nekeva memang bermakna hollow. Seperti kontainer yang menerima benih. Demikianlah memang anatomi tubuh perempuan kan. Memiliki rahim. Maka di situ ada kontainer di dalam tubuhnya. Jadi Anda melihat tanda-tanda medis di sini ternyata berasal dari filsafat Ibrani yang berasal dari kitab Torah, dan kitab Torah itu bukan sekedar buku iman, bukan sekedar buku sejarah, tetapi juga buku filsafat. Ngomong-ngomong soal filsafat, biasanya orang itu takut sama saya. Bu, kalau belajar filsafat itu kan ngomong yang aneh-aneh atau ngomong yang bulat-bulat. No, kita sering salah paham terhadap filsafat. Kita menganggap orang yang belajar filsafat itu hafal kata-katanya Plato, kata-katanya Socrates, yang susah-susah di ngertiin itu kan. Tetapi sebenarnya filsafat itu apa artinya? Filsafat adalah cara berpikir, dan filsafat yang tertinggi adalah ketika kita membahasakan pemikiran kita dengan bahasa yang sederhana. Bukan dengan bahasa yang rumit-rumit. Itulah filsafat yang tinggi. Demikian juga laki-laki dan perempuan ada filsafatnya. Laki-laki pemberi benih, yang di sini laki-laki adalah the giver untuk mengingat, dan itu dimaknakan sebagai human soul. Internal dari human itu, dan kemudian perempuan itu nekeva, the receiver, the whole, the cave, human body. Hal yang eksternal dari body itu. Maka hanya perpaduan antara soul dan body, barulah bisa dikatakan Adam. Kalau ada tubuh gak ada soul, bukan manusia. Kalau ada soul gak ada tubuh, bukan manusia saja. Itu apa? Memedi. Maka manusia itu harus ada soul dan body. Laki-laki, Zakhar, pemberi benih, pemberi keturunan, pemberi nafkah, Zun. Semuanya itu berasal dari aksara Zayin semua. Dan dia Zakhar mengingat. Lalu bagaimana kalau kita padukan dengan perempuan? Perempuan Isya, laki-laki Ish. Nama Tuhan itu Yod-He-Vav-He. Kalau disingkat Ya. Maka di dalam aksara Ish ada unsur Yod yang merah itu. Di Isya ada unsur nama Tuhan He yang warna merah itu. Maka di setiap rumah tangga di antara laki-laki dan perempuan, jika Ish tidak menghadirkan unsur Allah yaitu unsur Yod, maka Ish tadi dibacanya apa? Esh. Esh itu apa? Api. Demikian juga Isya. Jika Anda di rumahmu tidak menghadirkan Allah, unsur He, yaitu nama Tuhan di rumahmu, maka Isya, He-nya dibuang menjadi apa? Esh. Esh itu apa? Api. Jadi kalau di rumah tidak menghadirkan Allah, api, berantem terus. Dan perempuan, kalau Zayin tadi itu adalah aksara laki-laki, maka di sini ada aksara bagi perempuan, aksara Ibrani, perempuan Gimel. Gimel itu berasal dari kata gamal. Gamal itu artinya nursing. Coba Anda lihat model hurufnya. Seperti perempuan yang sedang menyusui anaknya, nursing. Kalau laki-laki tadi apa? Hurufnya apa? Zayin. Perempuan Gimel. Maka Zayin V Gimel, ya, kalau Anda belajar bahasa Ibrani, gak usah terprovokasi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di Alkitab kita ada sebuah filsafat yang sangat indah. Bahasa Ibraninya Pak Sutri. Apa bahasa Ibraninya? Zuk. Zuk. Zuk itu Zayin V Gimel. Zuk. Laki-laki dan perempuan. Itu Pak Sutri. Bukan Zeus, laki-laki dan laki-laki. Juga bukan Guk, perempuan dan perempuan. No. Maka apa? Pernikahan sejenis bukan konsep Alkitab.
Walaupun mereka berdalih apapun, itu bukan konsep Alkitab. Tapi ada suatu saat, Anda tahu, ada female leadership in ancient Israel. Tapi kadang-kadang gara-gara perempuan itu sangat-sangat pintar, apa yang bisa dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan perempuan. Sehingga apa? Terjadi over. Apapun yang over itu tidak mengakibatkan hal yang baik. Maka harus ada balance, harmoni. Kalau balance baru harmoni. Nah, jadi feminisme yang kebablasan itu bukan cuma hari ini. Juga pernah terjadi pada zamannya para rasul. Sehingga Rasul Paulus itu harus mengingatkan, istri-istri, ingat loh kejadian perempuan dan laki-laki. 1 Korintus 11 ayat 8-9. Sebab laki-laki Ish tidak berasal dari perempuan Isya, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Di sini Rasul Paulus sedang mengajar kembali orang-orang untuk menempatkan Alkitab. Lalu kemudian ayat 9, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Untuk nemenin laki-laki. Yang kata Tuhan kalau laki-laki sendirian enggak baik. Jadi memang awalnya perempuan dan laki-laki. Tapi kemudian apa? Perempuan melahirkan para laki-laki. Di sini ada apa? Ada balance. Apapun bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki bisa jadi raja, perempuan bisa jadi ratu. Perempuan bisa menjadi pemimpin negara. Perempuan bisa menjadi nabi, perempuan bisa mengajar, perempuan bisa berkhotbah. Dan itu semuanya ada di Alkitab. Tapi perhatikan, ada satu yang gak pernah diberikan kepada perempuan. Apa itu kira-kira? Coba cari. Semua pernah diberikan kepada perempuan. Tapi ada satu yang gak pernah diberikan kepada perempuan. Dan perempuan sampai hari ini teriak-teriak terus. Kesetaraan gender, kesetaraan gender. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Semuanya bisa dilakukan oleh perempuan. Semuanya yang laki-laki lakukan ingin diambil oleh perempuan. Bahkan sampai over feminism. Sebenarnya kita harus belajar dari laki-laki. Apa yang laki-laki lakukan, kita semuanya bisa lakukan. Tapi ada yang perempuan bisa lakukan, yang laki-laki nggak bisa lakukan, tapi laki-laki itu nggak pernah komplain. Kira-kira apa? Melahirkan. Soal melahirkan ini, para laki-laki nggak ada yang komplain sama kita kan? Maka kita pun, bagaimana kita memandang keadilan. Apa sih keadilan itu? Keadilan itu bukan sama rata, bukan, tapi proporsional, yang proper. Misalnya, saya punya 3 hamburger. Ada 3 anak umur 17, umur 8, dan umur 3 tahun. Untuk keadilan, asas keadilan, masing-masing anak ini saya kasih 1 hamburger. Tapi itu sebenarnya bukan adil. Keadilan itu enggak sama rata. Bagi anak umur 17 atau umur 15, 1 hamburger enggak cukup. Bagi anak umur 8 tahun, 1 hamburger cukup. Bagi anak umur 3 tahun, 1 hamburger kebanyakan. Maka di sini kita perlu memahami bahwa keadilan itu bukan sama rata tetapi proporsional. Jadi sepinter-pinternya manusia, perempuan, manusia female seperti Deborah tadi yang tetap ditulis nama suaminya, Deborah istri Lapidot, Deborah Eshet Lapidot. Setinggi-tingginya Deborah sebagai pemimpin negara, hakim bagi bangsa Israel. Di rumah dia istri Lapidot. Maka Efesus 5 ayat 23 berkata demikian, karena suami adalah kepala istri. Perhatikan, kepala keluarga gak pernah diberikan kepada istri walaupun istri lebih kaya, duitnya lebih banyak, posisinya lebih tinggi.
Tetapi kalau di rumah, nature-nya laki-laki adalah memimpin. Biarkanlah dia memimpin. Dia menjadi yang utama di keluarga. Didiklah anak-anak untuk menghormati bapaknya. Dan di situ anak-anak kita melihat seorang ibu yang begitu menghormati bapaknya. Dan itu akan terbawa sepanjang hidupnya untuk menjadi anak-anak generasi unggul. Dan di sini bukan berarti suami sebagai kepala keluarga, dia menjadi yang otoriter, bukan. Dia punya apa tadi? Esher kenegdo. Dia punya penolong yang beroposisi dengannya, yang dimana dalam keadaan tertentu perempuan boleh mengoreksi suaminya. Dan itulah penting. Kenapa di perjanjian baru harus menampilkan seorang perempuan. Yang pertama adalah Bunda Maria. Yang kedua adalah Elizabeth. Yang ketiga di sini ada tokoh perempuan namanya Hana. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di bait Allah. Dan di bait Allah dia berkhotbah. Kita baca di sini. Ada dasar ayatnya Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana. Ditulis dengan jelas seorang nabi perempuan. Jadi perempuan boleh jadi nabi. Anak Fenuel dari suku Asher, dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia tetap hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah, bicara tentang anak itu, mengkhotbahkan anak itu, mengkhotbahkan bayi Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ada Nabi Hana di Perjanjian Baru. Di sini menampilkan sosok perempuan yang penting, yang memang dirancang Allah untuk menjadi penolong. Dia siapa? Esher kenegdo. Itulah Raja Salomo sebagai seorang raja yang hikmatnya seperti pasir di laut. Dia memandang ibu sebagai sosok yang penting untuk mendidiknya. Maka siapapun yang memiliki perempuan-perempuan yang bijak, Raja Salomo memujinya sebagai penutup dari kitab Amsal yang dia tuliskan. Eshet Khail Mimsa Verachok Mi Peninim Mikra. Istri yang cakap, ini kan terjemahan. Di situ ada kata khail. Kata khail itu bisa bermakna jagoan, bermakna pahlawan. Dan khail ini adalah gelar militer. Jadi perempuan yang cakap, perempuan yang cekatan, perempuan yang berhikmat di sebuah keluarga, dia menjadi pahlawan di keluarganya. Maka siapakah yang memiliki istri yang cakap? Eshet Khail Mimsa. Siapa yang mendapatkannya? Dia lebih berharga. Mi peninim mikra. Daripada harganya permata. Dan inilah God grand design for women. Rancang bangun perempuan yang sesuai dengan firman. Ibu-ibu, kita dapat memahami ini semua. Ibu-ibu yang rindu untuk terus belajar. Menempatkan dirinya sebagai perempuan yang berhikmat. Yang sangat penting bagi pendidikan anak-anaknya. Dan menjadi mitra penolong bagi suaminya. Sungguh indah sekali ketika kita betul-betul menempatkan Alkitab sebagai dasar dari kehidupan kita. Alkitab sangat menghormati perempuan. Jabatan-jabatan tertinggi diberikan kepada perempuan. Walau hanya ada satu saja yang gak pernah diberikan kepada perempuan, yaitu apa? Imam atau kepala keluarga. Karena memang hierarki kerajaan sorga itu gak pernah berubah. Allah kita itu adalah Allah yang demokratis. Dia bukan Allah yang semena-mena. Dia melihat keinginan manusia. Bagaimana manusia menentukan keinginannya.
dia dapat berdemokratis dengan ciptaannya. Tetapi kerajaan Allah bukan demokrasi. Yang namanya Tuhan, dia adalah Raja semesta dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada hierarki yang gak pernah berubah, demikian pun hierarki di rumah tangga. Seorang suami tetap sebagai kepala keluarga dan hendaknya demikian, walaupun kita semua yang ada di sini adalah semuanya perempuan-perempuan pintar. Tetapi jika Anda menempatkan suami sebagai kepala, di situ akan ada harmoni kehidupan di dalam keluarga. Mari kita menyanyikan lagi. Inilah rindu. Bapak, terima kasih. Jikalau siang ini Engkau perkenankan kami mempelajari firman-Mu. Banyak hal yang tidak kami mengerti ya Tuhan. Tapi kami mohonkan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian. Terima kasih ya Tuhan untuk hikmat-Mu. Beshem ha'af, ve'aben, ve'ruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Sinar kemuliaan